Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Pagi ini kita ingin menjelaskan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergolong banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis itu lebih dari 5.000 hadis. Padahal beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih kurang hanya 3 tahun. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kalau kita bandingkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu hanya 142 hadis. Abu Bakar ini adalah orang yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di periode Mekah dan Madinah. Tapi kalau kita bandingkan, Abu Hurairah ini adalah lebih banyak mendapatkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hidup beliau adalah untuk ilmu. Beliau ini tergolong ahlu as-suffah. Siapa mereka ahlu suffah? Ahlu suffah ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di masjid, yang mereka ini sesungguhnya tidak punya rumah di Madinah. Para pendatang yang datang ke Madinah nggak punya rumah, mereka tinggal di masjid. Bergabung juga bersama mereka dalam beberapa riwayat dijelaskan orang-orang Madinah sendiri yang mampu, ekonominya juga bagus, tetapi mereka mengutamakan hidup sederhana, akhirnya bergabung bersama ahlu as-suffah. Jumlah mereka itu antara 70 orang ke atas, lebih dan kurang, tergantung yang datang dan pergi. Dan Abu Hurairah ini adalah pimpinan daripada ahlu as-suffah. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah itu adalah kunyah. Kunyah itu yang diawali dengan perkataan abun atau ummun. Kenapa beliau dikatakan Abu Hurairah? Disebutkan bahwa beliau selalu membawa anak kucing. Nah, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu hadis ini adalah hadis qauli. Hadis itu dibagi 3, ada qauli, ada fi'li. Qauli perkataan, fi'li perbuatan. Rasulullah berbuat, sahabat yang melihat, kemudian sahabat bercerita. Maka itu namanya hadis fi'li. Dan yang ketiga adalah hadis takriri. Sahabat berbuat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Rasulullah diam, seperti Khalid ibn Al-Walid. Dia
makan dhab ya. Dhab ini kalau diterjemahkan ke bahasa kita itu adalah sejenis biawak. Tapi ini hidupnya di padang pasir dan katanya ini tidak buas. Dan itu halal dimakan berdasarkan takrir dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditawarkan oleh Khalid, tapi Nabi tidak makan karena Nabi mengatakan ini tidak ada di tempat saya. Baik, kita kembali ke hadis ini. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan juga Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Tubuh itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang besar, ada yang kecil. Allah tidak melihat tubuh seseorang, dan juga Allah tidak melihat bentuk rupa seseorang, ganteng, cantik, dan sebagainya. Tapi yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati-hati kalian. Nah, hadis ini tadi kita katakan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, lebih tepatnya adalah fi kitabi al-bir, dalam kitab al-bir. Bir ini adalah berbuat baik. Di bawah babu tahrimi zulmil muslim wa khudlihi wa ihtiqarihi wa damihi wa irdihi wa malih. Itu bab mengharamkan menzalimi seorang muslim, menghinakannya, meremehkannya, kemudian menumpahkan darahnya, menceritakan kehormatannya, dan juga mengambil hartanya. Di bawah bab itulah hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, lughatul hadis, maksud daripada la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, ay la yusibukum 'alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan pahala bukan berdasarkan tinggi rendahnya seseorang, gemuk kurusnya seseorang, kecil besarnya seseorang, tidak. Allah tidak melihat bentuk fisik, ya. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan. Dan tidaklah harta-harta kalian dan tidak jugalah anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian kepada kami kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ukuran seseorang itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain itu mengikut di belakang setelah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Afadal hadis, yang pertama adalah al-ithabatu 'alal a'mali takunu bima inaqada 'alaihi al-qalbu min al-ikhlasi wa sidqin niyah. Al-ithabah yaitu seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala 'alal a'mali, berdasarkan amalan yang dia lakukan, itu adalah bergantung takunu bima inaqada alaihi alqalbu minal ikhlas, jika ada niat ikhlas di dalam hatinya, wa sidqin niyah, dan kejujuran niatnya. Jadi amalan itu baru bernilai jika ada niatnya. Itu yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja satu amalan itu dikira ibadah kalau dibarengi dengan niat. Dan niat ini macam-macam. Ada orang niatnya untuk mendapatkan dunia, ada niatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bergantung kepada niatnya masing-masing. Kalau dia niatnya dunia,
yang dia dapat dunialah. Tapi kalau dia niatnya untuk akhirat, maka yang dia dapat adalah dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa jadi sebuah amalan yang besar secara fisik, tapi nilainya kecil, pahalanya kecil. Kenapa? Karena niatnya. Tapi bisa juga ada amalan kecil bentuknya, ya, kadarnya, tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena niatnya. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Ya, bisa jadi amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak juga amalan yang besar tapi jadi kecil disebabkan niat. Bahkan dia tidak mendapatkan pahala sama sekali, atau bisa jadi mendapatkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-i'tina'u bihalil qalbi. Kita harus betul-betul memperhatikan keadaan hati kita, wa tashihi maqasidihi wa tathhirihi min kulli wasfin mazmumin yumqituhu Allah Ta'ala. Dan selalu membersihkan, membetulkan niat kita dari seluruh sifat-sifat yang tercela yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Senantiasa kita berikhtiar untuk membersihkan hati-hati kita, meluruskan niat kita. Guru Al-Imam Al-Bukhari, ya, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan, ma'alajtu syai'an akthar min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling banyak yang terus aku perbaiki selain niatku. Kenapa? Karena ketika saya berusaha meluruskan niatku, ada gangguan, ya, gangguan riya, gangguan sum'ah datang dalam satu bentuk, maka gangguan itu datang lagi dalam bentuk yang lain. Dan setiap kali datang, saya coba meluruskan kembali. Datang lagi, saya luruskan lagi. Datang lagi, saya luruskan kembali. Dan begitulah yang saya lakukan terus menerus. Itu kata Al-Imam, itu kata guru Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kira-kira Al-Imam Al-Bukharinya gimana? Itu lebih dahsyat, ya. Nah, kita tidak ada selevel Imam Bukhari, ya, tentu lebih dahsyat lagi untuk kita terus meluruskan niat kita. Dan yang berikutnya adalah al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddam ala amalil jawarih, bahwa kita terlebih dahulu membetulkan hati, ya, baru membetulkan amal. Betul. Lianna amalal qalbi musahhihun lil a'malis syar'iyyah. Karena amalan hati itu akan membetulkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh syariat kepada kita. Jadi intinya adalah membetulkan amalan hati, ini penting. Membetulkan amalan zahir penting, tapi jauh lebih penting membetulkan amalan hati. Kenapa? Karena kalau amalan hati tidak betul, maka akibatnya sebesar apapun amalan zahir yang kita lakukan, dia bisa tidak bernilai apa-apa. Baik, saudara-saudara sekalian, ini penjelasan hadis tentang innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.